Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik pula. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokoknya. Salve saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Semoga damai Kristus selalu beserta kita dan hari ini kiranya kita selalu sehat walafiat. Kembali di Amore Channel mengajak marilah kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Namun mari kita dahului dengan tanda kemenangan Kristus, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, sama seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Buah yang baik bergantung pada pokok pohon yang baik pula. Sebuah pepatah yang memang benar adanya. Hidup kita juga demikian. Hidup menjadi baik ketika kita selalu bergantung bersatu pada pokok pohon kehidupan yang baik pula, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, para nabi dalam perjanjian lama menyampaikan warta kabar dari Allah kepada bangsa Israel selain lewat janji-janji, nubuatan, penampakan-penampakan, juga melalui gaya alegoris. Demikian pun Paulus dalam beberapa suratnya juga menulis bergaya alegoris. Hari ini di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8 adalah salah satu perikop yang ditulis dengan gaya alegoris. Yohanes mengawali perkataannya tentang Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Hal ini ditekankan untuk mengingatkan akan pokok anggur yang lama, yaitu bangsa Israel yang tidak asli lagi dalam hubungan mereka dengan Allah, karena tidak lagi setia dan tidak lagi menyatu dengan Allah. Sebagaimana Nabi Yesaya menulis dalam bab 5 ayat 1 sampai dengan 7. "Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang masam?" 7 ayat 4b. "Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran." Yesaya bab 5
ayat 7. Semuanya terjadi karena bangsa Israel tidak setia dan tidak menyatu lagi dengan Allah mereka. Maka sebagai pokok anggur yang benar, Yesus mengajak para muridnya untuk membina relasi lebih dalam dengan dirinya. Untuk mengajak para muridnya selalu melekat, menyatu, dan tinggal di dalam Dia. Sebab bagaikan ranting tidak akan berbuah jika terlepas dari pokoknya. Ranting menjadi kering dan hanya menghasilkan daun-daun yang kering pula dan dibuang untuk dibakar. Demikian juga para murid Yesus tidak akan dapat berbuah jika terlepas dari Yesus, pokok pohon kehidupan itu. Kalau murid-murid berada di luar Yesus, dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sebagaimana sabda Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sebagaimana tulis Yohanes di dalam Injilnya bab 15 ayat 5. Supaya tetap bersatu dengan Yesus dan dapat berbuah banyak, kita perlu membersihkan diri dari sikap egoistis, mau menang sendiri, kurang menghargai orang lain, sombong karena prestasi, banyak omong, sedikit berbuat, bertingkah laku sebagai seorang bos, bukan seorang pelayan yang diharapkan Yesus, dan orang lain dilihatnya sebagai anak buah, bertingkah laku sebagai seorang pemimpin, dan yang lain dipandang sebagai bawahannya. Sifat-sifat ini bertentangan dengan hukum cinta kasih Kristus. Yesus sebagai pokok anggur, ia menghasilkan buah kasih, buah cinta kasih yang berlimpah-limpah. Maka kita pun sebagai ranting, murid Kristus, harus menghasilkan buah-buah kasih, bukan buah-buah yang bertentangan dengan kasih. Sebab kasih Kristus adalah hukum pertama dan terutama, adalah kesempurnaan hukum. Dan sakramen tobat adalah juga sarana bagi kita untuk membersihkan diri supaya tetap bersatu dengan Yesus dan berbuah banyak. Banyak orang menampakkan hidup yang tidak berbuah ketika hidupnya pelan-pelan menjauh dari Yesus, bahkan meninggalkan Yesus dan gerejanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus dalam Injil hari ini juga mengajak kita kembali untuk membina relasi lebih dalam dengan dirinya. Kita tidak cukup mengakui Yesus lewat baptisan saja. Kita tidak cukup tinggal di dalam Yesus hanya dengan doa-doa sesaat. Datang kepada Yesus hanya ketika kita membutuhkan pertolongannya. Kalau sudah mendapatkan pertolongan, kita lupa kembali akan Yesus. Tinggal di dalam Yesus harus seperti ranting yang melekat, tetap bersatu dengan pohonnya supaya bisa berbuah. Tuhan Yesus telah menyediakan sarana bagi para murid untuk bersatu selalu, untuk hidup di dalam Yesus, yaitu melalui sakramen Ekaristi Kudus. Menyambut tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan Ekaristi Kudus, kita bersatu dengan Yesus sebagaimana sabdanya sendiri dalam Yohanes bab 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus pohon kehidupan kekal. Dalam Yesus kita memiliki hidup abadi. Kita berjalan menuju rumah abadi tanah air surgawi. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, mohon rahmat-Mu, kuatkanlah kami untuk selalu bersatu dengan Engkau, berjalan bersama Engkau, tuntun kami menuju rumah Bapa, rumah abadi kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dia More Channel.